Kecelakaan beruntun melibatkan 10 kendaraan ini terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 85 arah Bandung Jakarta Rabu sore. Akibatnya seluruh kendaraan rusak parah, beberapa diantaranya terguling, 4 orang mengalami luka-luka, salah satunya terjepit dalam mobil. Diduga kecelakaan ini dipicu akibat bus yang mengalami remblong. Udah oleng dari sana juga, gitu. Udah tahu ke kilometer 84, kata kilometer berapa dari sananya udah oleng gitu, derem tangan nggak bisa, derem kaki nggak bisa. Awal nabrak tuh bus yang Bapak tumpangin? Bus yang ditumpangin, awal nabrak, ini yang lolos remnya. Gitu. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di ruas tol sempat terhenti. Kasus kecelakaan ini masih diselidiki Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Patas. Video amatir merekam 2 roda terlepas dari as truk pengangkut batu di Jalan Poros Marusu, Maros, Sulawesi Selatan. Roda truk terlepas dan menggelinding sejauh 20 meter hingga menabrak gerobak penjual makanan di pinggir jalan. Sementara karena roda truk terlepas, truk pengangkut batu ini tidak bisa bergerak, menutup jalan hingga menimbulkan kemacetan panjang. Proses evakuasi berlangsung selama 2 jam. Truk baru bisa ditarik dari tengah jalan setelah semua muatan batu dipindah ke truk lain. Roda truk ini copot karena as roda truk patah, diduga karena telah aus dan kelebihan muatan. As roda truk itu pengangkut batu yang patah, sehingga kendaraan tersebut berhenti dan merusak aspal itu sampai kendaraan itu tiba-tiba berhenti. Insiden roda truk copot ini telah diselesaikan secara damai. Supir truk bersedia membayar ganti rugi gerobak penjual makanan yang hancur dihantam roda truk yang copot. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Emak-emak ini nekat mengendarai motor tanpa helm sambil berdiri dan ugal-ugalan saat melintas di alun-alun Juwana, Pati, Jawa Tengah. Warga pun berteriak histeris lantaran aksi pemotor ini membahayakan pengendara lain. Bahkan akibat aksinya, wanita tersebut nyaris ditabrak truk. Mak-mak pemotor tersebut ternyata menderita gangguan jiwa dan sempat beberapa kali diamankan polisi karena melakukan aksi berbahaya. Dia itu macam ODGJ kambuhan. Kalau tidak kambuh ya kerja seperti biasa. Dia juga punya keluarga, punya anak, punya suami. Kapolsek mengingatkan keluarga berperan penting dalam penyembuhan ODGJ. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek kamar apartemen di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang dijadikan markas judi online. 7 pelaku ditangkap. Pelaku meretas website pemerintah dan lembaga pendidikan untuk promosi judi online. Polisi gerebek salah satu unit apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang dijadikan markas judi online. Di dalam kamar apartemen, petugas menangkap 7 orang pelaku. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti mulai dari komputer hingga buku rekening bank. Hasil pemeriksaan, para pelaku bahkan mengaku sempat meretas website pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mempromosikan judi online. Dari 7 orang pelaku, kita juga mengamankan barang bukti yang ada di TKP tersebut berupa CPU, handphone ataupun buku rekening yang ada kita amankan di dalam apartemen tersebut. Hingga kini petugas masih mengembangkan kasus ini untuk mencari pelaku lain. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Kalah judi online, seorang pria di Banjarnegara, Jawa Tengah mengaku dibegal. Padahal pelaku menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja. Sepeda motor yang dimilikinya dibegal ternyata digadaikan. Sultan Albar digelandang ke Mapolres Banjarnegara karena membuat laporan palsu. Albar merekayasa cerita motornya hilang akibat dibegal di Jalan Kalisemi, Banjarnegara. Setelah polisi turun tangan, ternyata motor Albar bukan hilang, namun digadaikan untuk menebus uang milik perusahaan tempatnya bekerja yang ia ambil untuk bermain judi online sebesar 5 juta rupiah.
Bingung karena kalah judi online, Albar merekayasa cerita dirinya menjadi korban pembegalan. Padahal motornya ia gadaikan sebesar 2 juta untuk mengembalikan uang kantor yang ia ambil. Seorang ibu dan 3 anaknya tertimpa reruntuhan tembok yang ditabrak truk molen di Kota Serang, Banten. Saat kejadian, keempat korban sedang tidur di ruang keluarga. Gara-gara sopir mengantuk, truk molen yang mengangkut material cor jalan terguling dan menimpa sebuah rumah di Jalan Raya Tak-Takan, Gunung Sari, Kota Serang, Banten. Truk menabrak tembok rumah hingga runtuh. Penghuni rumah, seorang ibu dan 3 anaknya yang tengah tertidur di ruang keluarga, tertimpa reruntuhan. Salah satu anak berusia 2 tahun bahkan tertimbun, namun masih bisa selamat dari maut. Setengah 4. Ibu lagi tidur di ruang TV? Ruang TV. Jadi sempat ketimpa tembok atau seperti apa, Bu? Iya, ketimpa itu tembok. Terus bangun, ini mah nggak kelihatan, ketimpa semua. Yang kecil ini? Iya. Keluarga meminta pertanggungjawaban pemilik truk molen atas biaya pengobatan dan perbaikan rumah. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini menghadapi vonis atas kasus pemerasan bekas 2 orang anak buahnya. Jaksa sebelumnya menuntut Syahrul Yassin Limpo 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Saya nggak ngerti kata tamak itu. Yang saya coba jelaskan di setiap orang, kau pernah dapat perintah langsung nggak? Dengar dari mulut saya. Syahrul Yassin Limpo bersikukuh tak pernah memerintahkan dan memeras Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta, mantan anak buahnya. Dalam sidang pledoi pekan lalu, terdakwa mantan Menteri Pertanian ini juga minta dibebaskan. Nasib SYL akan ditentukan dalam sidang vonis hari ini. Jaksa menuntut SYL 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah karena melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian serta dihukum membayar uang pengganti 44,6 miliar rupiah. Dalam sidang, istri, anak dan cucu SYL serta biduan dangdut Nayunda Nabila dihadirkan sebagai saksi. Fakta persidangan mengungkap fakta mengejutkan, sejumlah uang mengalir ke SYL dan keluarga bahkan untuk kebutuhan pribadi anak dan cucunya. Di antaranya istri SYL menerima setoran 25 hingga 30 juta rupiah per bulan, perawatan dan skincare anak serta cucu SYL, membayar dokter kecantikan anak SYL, renovasi rumah anak SYL, pembayaran cicilan mobil pribadi, pembelian onderdil kendaraan anak SYL, ulang tahun dan sunat cucu SYL yang dirimbers ke Kementan, hingga honor bulanan dan mobil untuk cucunya. Meski SYL membantah dakwaan, jaksa meyakini SYL bersalah. Secara tidak langsung itu sudah mengakui perbuatan tindak pidana korupsi. Namun dapat kami tanggapi penentuan pasal adalah dominus litis dari jaksa penuntut umum yang diberikan kewenangannya berdasarkan KUHP di pasal 141 dan 142 KUHP. Bahwa mengenai bentuk dakwaan, mengenai pasal yang dikenakan, itu murni kewenangan dari penuntut umum. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor diharapkan memberikan putusan seadil-adilnya untuk memberi efek jera pada para koruptor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sudah ada Gisela Nurrahma. Ya Gisel, apakah hakim sudah menetapkan vonis SYL dan apa saja pertimbangannya? Baik, selamat siang David dan juga pemirsa. Saat ini sidang vonis Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian saat ini masih sedang berlangsung. Dari pantauan kami tadi, SYL datang ke lokasi sidang pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan sidang dimulai pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh. Selain SYL, 2 terdakwa lainnya juga menjalani sidang vonis pada
hari ini, yakni Kasdi Subagiono dan juga Muhammad Hatta. Adapun dalam sidang hari ini keluarga SYL juga turut hadir, yakni anak-anaknya kecuali istrinya yang memang diketahui sedang sakit dan masih berada di Makassar. Adapun sejumlah hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis kepada SYL, diantaranya yakni SYL telah mengajukan 2 saksi added charge atau 2 saksi meringankan. SYL telah mengajukan saksi atau saksi ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, hingga pertimbangan bahwa SYL merupakan lembaga eksekutif sebagai Menteri Pertanian yang memiliki tugas dalam membantu Presiden. Namun ada juga sejumlah unsur dakwaan SYL yang menjadi pertimbangan majelis hakim yang ditemukan dalam persidangan, yakni SYL menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri hingga menyalahgunakan kekuasaan. Sementara itu dari pihak kuasa hukum SYL tadi sebelum sidang dimulai menyatakan bahwa kuasa hukum SYL sangat yakin bahwa SYL bisa diputuskan bebas dari berdasarkan fakta yang diperoleh oleh kuasa hukumnya. Namun untuk hasil sidang vonis SYL memang hingga saat ini kami masih menunggu keputusan dari para majelis hakim apakah sesuai dengan tuntutan jaksa yakni 12 tahun atau berkurang atau bahkan bisa lebih dari 12 tahun. Demikian David. Baik Giselle, terima kasih untuk informasinya, tentu kami tunggu update-nya selanjutnya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pria yang disekap oleh rekan bisnisnya selama 3 bulan di sebuah kafe di Jakarta Timur mengalami trauma berat. Meski telah dilaporkan 3 pekan lalu, polisi belum menentukan satupun tersangka. Iya pemirsa, seorang pria menjadi korban penyekapan dan juga penganiayaan yang dilakukan selama 3 bulan oleh teman-temannya. Saya sedang berada di tempat kejadian perkara, yaitu sebuah kafe di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Adapun menurut pantauan kami saat ini memang kafe ini berada di sebuah jalan raya di kawasan Durensawit. 3 pekan berlalu sejak keluarga melaporkan dugaan penyekapan dan penganiayaan MRR ke Polsek Durensawit. Polisi belum juga menetapkan satupun tersangka. Kasus penyekapan dan penganiayaan pria MRR 23 tahun berawal dari kerjasama korban dan terduga pelaku dalam bisnis jual beli mobil. Dari komitmen bagi hasil, korban tidak mampu mengembalikan uang yang diminta terduga pelaku sebesar 300 juta rupiah. Pada 19 Februari 2024, terduga pelaku meminta korban datang ke sebuah kafe di Durensawit, Jakarta Timur. Korban selanjutnya disekap di dalam kafe selama 3 bulan hingga akhir Mei 2024. Selama disekap, korban mengaku kerap dianiaya dan dilecehkan oleh sekitar 30 orang dari kelompok bisnis jual beli mobil. Korban baru bisa kabur dari lokasi penyekapan pada 1 Juni 2024. Kondisi korban saat ini berlangsung memulih, tapi masih sering lupa ingatan, masih banyak memori-memori yang hilang gitu ya. Terus kadang juga tidur dalam keadaan mata terbuka, dan saat ini masih juga teriak-teriak di dalam kendaraan mobil karena dia merasa diikuti, dan setiap ada mobil yang sama dengan mobil pelaku, ya dia histeris. Pasca kejadian, korban telah melakukan visum dan melapor ke Polsek Durensawit. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya. Sudah sampai saat ini sudah ada 7 saksi kami periksa ya. Untuk prosesnya masih tahap penyelidikan. Kasus ini telah dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Menurut informasi yang kami dapatkan dari warga, memang kafe ini beroperasi dari sore hingga malam hari. Namun kami juga tidak melihat adanya garis kepolisian yang dipasang di sekitar kafe tersebut. Warga sekitar juga mengaku tidak mengetahui bahwa selama 3 bulan terdapat penyekapan dan juga penganiayaan yang dialami oleh korban. Menurut informasi yang kami dapatkan dari warga mengaku kafe ini memang salah satu kafe yang cukup ramai namun cukup tertutup aktivitasnya dari warga setempat. Dari Jakarta, Elsha Casey, Zulkarnain, iNews melaporkan. Peggy Setiawan mengaku sempat dipukuli saat dibawa ke ruang penyidik. Kesaksian itu diungkapkan Peggy kepada tim MNC Media usai bebas melalui sidang pra-peradilan. Saya pagi-pagi jam 9 itu saya bergegas
untuk menemui mantan majikan saya yang beralamat di alamat ya sekitar itu Bandung. Nah, ketika itu berapa lama kemudian saya datang, sampai di rumah itu, rumah majikan saya itu, terus ketemu dengan yang punya rumah alias majikan saya itu. Nah, mereka itu berdua suami istri berpamitan untuk sebentar untuk berangkat bekerja, dan mereka menitipkan anak-anaknya kepada saya untuk dijagakan cuma 1 hari katanya. Tolong jagakan 1 hari. Nanti sore kamu bisa pulang katanya. Kalian kamu main dulu di sini katanya, seperti itu. Si bapaknya tuh nelpon, Peggy bisa nggak nyemputin anak saya di sekolah? Kata saya itu, oh ya dengan senang hati, bisa Pak, mangga bisa. Ya udah nanti langsung aja ke sana ya ke sekolah. Nah, saya itu langsung mengiyakan dan langsung bergegas untuk menyamper ke sekolah itu. Nah, kemudian sesampainya di sekolah itu ya saya menunggu. Nah, saat menunggu itu ada yang moto-moto gitu. Langsung kita anterin ke rumah neneknya, karena kan sesuai dengan perjanjian dari bapaknya kan nanti diantarnya ke rumah nenek aja katanya, nanti ketemu sama AA di sana katanya gitu. Nah, sesampainya di rumah nenek itu saya ketemu sama AA-nya tuh baru pulang gitu, baru sampai di situ gitu. Terus banyak ramah, nanya-nanya gimana tadi, lancar nggak gitu. Alhamdulillah lancar katanya. Nungguin lama nggak? Alhamdulillah nggak kata saya itu. Nah, setelah lama itu lalu saya bergegas untuk ambil air wudhu, dan setelah saya ambil wudhu itu langsung digerebek. Kaget juga, kenapa gitu, langsung gerebek, terus langsung dibawa aja gitu. Sementara itu kuasa hukum keluarga Vina menyebutkan meski bebas, Peggy Setiawan bukan berarti bebas dari perkara hukum dan kasus hukumnya masih bisa dilanjutkan. Bebas perkara pra-peradilan, artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal apa yang akan terjadi. Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar, yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan ke kejaksaan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu. Evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Bone Bolango, Gorontalo terkendala hujan deras. Keluarga korban masih menunggu kabar anggota keluarga mereka yang hilang. Hujan deras terus mengguyur Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango, Gorontalo Rabu siang, termasuk di lokasi longsor. Evakuasi pun dihentikan sementara. Kondisi ini membuat keluarga korban makin cemas, terus berdatangan ke posko induk SAR. Mereka menantikan kabar keluarga mereka, termasuk salah satunya Tommy Hussein yang belum mengetahui kabar kakak kandung bersama istrinya. Ia bahkan ingin naik ke lokasi longsor. Orang mau upayakan mau naik ke lokasi supaya dari pihak keluarga cepat mencari dan DP korban mayat, karena kasihan orang tua so nggak ada DP nafsu mau makan, kurang menangis. Ini operasi SAR di atas dihentikan dulu untuk sementara pencariannya, mengingat keadaan dan situasi di atas yang tidak memungkinkan karena sudah untuk personil yang di atas yang naik hari kedua, hari pertama dan hari kedua nanti akan diturunkan dan ada pengganti yang naik hari ketiga dan keempat. Sementara masyarakat di sekitar lokasi longsor diminta menghentikan aktivitasnya sementara waktu karena adanya pergerakan tanah mencegah longsor susulan. Dari Bone Bolango, Gorontalo, tim kontributor iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, viral di media sosial mobil pemadam kebakaran Kota Depok kehabisan saldo kartu pengisian BBM. Petugas damkar pun tidak bisa mengisi solar. Habis semua Pak Jaksa, 75.000. Video ini viral di media sosial. Petugas damkar Kota Depok yang hendak mengisi solar kehabisan saldo kartu pengisian BBM. Petugas bahkan menunjukkan saldo dalam kartu ada yang tersisa Rp75.000 dan ada yang kosong. Sudah berlangsung selama beberapa bulan. Dengan alasan udah berapa bulan ini kosong. Namun Kepala Dinas Damkar Kota Depok menyebut kosongnya saldo karena miskomunikasi.
Pasalnya anggaran untuk pengisian BBM masih ada di masing-masing UPT. Jika saldo habis, petugas hanya perlu menghubungi kepala UPT asalnya untuk meminta top up kartu pengisian BBM. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman itu mau ngisi, wah Pak kalau habis kan tinggal lapor kepada kepala UPT pimpinan, UPT tinggal ngomong SPBU, sebenarnya sih nggak jadi masalah. Pak kalau isi dulu, ini pasti diisi. Baru diisi. Dinas Damkar mengaku akan melakukan pembinaan kepada para petugas terkait sistem pembayaran pengisian bahan bakar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seputar iNews Siang, RCTI kembali mendapatkan penghargaan program News Siang terpopuler dalam ajang Indonesian Television Awards 2024. Seputar iNews Siang kembali mendapatkan kepercayaan pemirsa sebagai program News Siang terpopuler dalam ajang Indonesian Television Awards 2024. Dalam ajang bergengsi ini terdapat 12 kategori, salah satunya program Berita Siang. Survei dilakukan oleh lembaga independen di 22 kota besar di Indonesia dengan lebih dari 15.000 responden. Selain seputar iNews Siang, RCTI juga memenangkan diantaranya program akhir pekan terpopuler, MasterChef Indonesia, dan program primetime drama terpopuler, Aku Mencintaimu Karena Allah. Kami mengucapkan terima kasih kepada BOD dan manajemen dari RCTI, BOD dan manajemen dari iNews Media Group, dan juga tentunya pemirsa setia kami. Terima kasih atas apresiasinya. Seputar iNews Siang RCTI, yang pertama dan tetap yang terbaik. Sejumlah nama program pemerintah disorot karena memakai akronim nyeleneh dan berbau seksualitas. Menparekraf Sandiaga Uno menilai pemberian nama pada program pemerintah akan berpengaruh terhadap pelayanan publik. Pemberian nama pada program-program pemerintah yang mengarah pada makna seksualitas kini jadi sorotan dan menuai respon negatif di kalangan masyarakat. Jangankan menggunakan singkatan yang mudah dipahami, rapih, dan birokratis, penciptaan diksi-diksi pada aplikasi program kepemerintahan yang berbau seksis dinilai dapat merusak citra pemerintah. Dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sabta Pesona, Jakarta, Menparekraf Sandiaga Uno menilai nama program akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Saya sangat sepakat untuk kita memberikan nama, karena nama itu adalah doa. Nama harus yang baik-baik. Makanya kita di sini juga program-program di Menparekraf semuanya yang mudah diingat. 3G, gercep, geber, gaspol. Kreativitas itu bukan berarti bebas ya Mas, tapi kreativitas itu juga harus beretika. Itu sih Mas. Sejumlah program pemerintah di beberapa daerah sempat viral di media sosial. Program ini viral karena menggunakan akronim-akronim nyeleneh dan berbau seksualitas. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.